Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran IPA secara daring. Kali ini kita masuk di bab 2, yakni tentang gerak lurus pada benda, gaya, dan hukum Newton. Ada 3 subbab pada bab 2 ini, yakni gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Di pertemuan ini kita akan membahas gerak lurus. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Sebagai contoh, ketika seseorang berjalan dari rumah, di mana rumah adalah posisi awal atau titik acuan, menuju ke sekolah, di mana sekolah adalah posisi akhir, maka dia dikatakan bergerak karena mengalami perubahan posisi, yakni dari rumah ke sekolah. Namun, apabila seseorang berjalan dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, maka orang tersebut dikatakan tidak bergerak, karena dia tidak mengalami perubahan dari titik acuan. Nah, gerak bersifat relatif. Apa maksudnya? Maksudnya, konsep gerak pada benda itu tergantung pengamatnya. Sebagai contoh, ketika kita mengamati matahari, maka seolah-olah matahari yang bergerak terhadap kita. Padahal sebenarnya kan bumi ya yang bergerak terhadap matahari. Atau saat kita berada di dalam kendaraan yang sedang melaju, kemudian kita mengamati tiang-tiang listrik yang ada di tepi jalan, kita merasa seolah-olah tiang-tiang listrik tersebut yang menjauhi kita. Padahal sebenarnya kitalah yang bergerak terhadap tiang-tiang listrik tersebut. Besaran-besaran dalam gerak lurus ada jarak. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Jarak merupakan besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang mempunyai nilai tapi tidak mempunyai arah. Ada besaran perpindahan, yakni perubahan kedudukan atau posisi benda. Perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Contoh, seorang siswa berjalan ke perpustakaan yang berjarak 200 meter dari kelasnya. Berapakah jarak dan perpindahan yang dialami siswa tersebut? Jarak adalah lintasan yang ditempuh, ya. Dia menempuh lintasan sejauh 200 meter, yakni jarak dari kelas ke perpusnya, ke perpustakaan. Sedangkan perpindahannya juga 200 meter. Perpindahan itu adalah perubahan posisi benda. Awal dia berada di kelas, kemudian dia bergerak ke perpustakaan yang jaraknya 200 meter. Maka perpindahannya pun sejauh 200 meter. Coba perhatikan contoh yang kedua. Seorang siswa berjalan ke perpustakaan yang berjarak 200 meter dari kelasnya. Namun karena perpustakaan tutup, ia kembali ke kelasnya. Berapa jarak dan perpindahan yang dialami siswa tersebut? Jarak adalah lintasan yang ditempuh, ya. Dia menempuh jarak 200 meter dari kelas ke perpus. Kemudian 200 meter lagi dari perpus ke kelas, ya. Kan di ilustrasi ini dia kembali ke kelasnya, maka jarak yang dia tempuh adalah 400 meter. 200 ke perpus, 200 kembali ke kelas. Sedangkan perpindahan ini dinyatakan 0 meter. Kenapa demikian? Karena sekarang dia kembali ke kelasnya, artinya tidak terjadi perubahan posisi benda. Maka perpindahannya dinyatakan 0 meter. Contoh 3. Seorang siswa berjalan dari rumahnya menuju ke sekolah dengan rute sebagai berikut. Dari rumah ke sekolah, dia 3 meter ke arah timur dan 4 meter ke arah utara. Seperti ini umpamanya ya. Posisi awalnya dia di rumah, posisi akhirnya di sekolah. Berapa jarak dan perpindahannya ditempuh siswa tersebut? Nah, kita ingat kembali bahwa jarak adalah lintasan yang ditempuh tadi ya. Nah, maka jarak yang ditempuh siswa ini adalah 3 ditambah 4, yakni 7 meter. Nah, bagaimana dengan perpindahannya?
Perpindahannya adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir. Kita tarik saja garis dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, ternyata di sini membentuk segitiga siku-siku. Perpindahannya adalah sisi miringnya ini. Maka kita menghitung perpindahan menggunakan rumus Pythagoras, yakni untuk memperoleh sisi miring kita menambahkan kuadrat sisi-sisi yang tidak miring, ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini 9 ditambah 16. Ini 16. Agak ribet nih ya. Sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter. Nah, semoga paham ya anak ya bedanya jarak dan perpindahan. Besaran-besaran gerak lurus selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan itu besaran skalar ya, besar yang punya nilai tapi tidak punya arah. Contoh alat yang menunjukkan kelajuan adalah speedometer kendaraan. Kelajuan ini bisa dihitung menggunakan rumus, yakni V sama dengan S per T, di mana S-nya ini jarak, T-nya selang waktu. Ada besaran kecepatan. Kecepatan ini termasuk besaran vektor, yakni besaran yang punya nilai dan punya arah. Contoh alat yang menggunakan kecepatan adalah GPS, Global Positioning System pada mobil. Rumusnya sama, hanya saja kalau kecepatan ini kita pakai perpindahan. Kalau kelajuan itu jarak. Nah, namun sebagai catatan, kelajuan dan kecepatan memiliki konsep yang berbeda. Namun pada gerak lurus beraturan, kelajuan dan kecepatan memiliki nilai, simbol, dan satuan yang sama. Di tingkat MTS atau SMP ini, kalau kita membahas tentang gerak lurus beraturan, kelajuan dan kecepatan ini kita anggap sama, gitu ya. Besaran percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan per satuan waktu. Kalau benda bergerak dipercepat, maka percepatannya bertambah. Kalau benda bergerak diperlambat, percepatannya pun berkurang. Ada rumusnya, yakni A sama dengan V per T. A itu akselerasi ya, percepatan. V velocity tadi kecepatan ya, dan T selang waktu. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau kecepatan meter per sekon, waktu sekon. Nah, kita masuk ke konsep gerak lurus ya. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya lurus. Jadi ada dua macam gerak lurus yang akan kita bahas, yakni gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita lihat ya, kalau gerak lurus beraturan itu gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Ya. Kalau kecepatannya tetap artinya tidak punya percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Rumus yang berlaku V sama dengan S per T. Kalau gerak lurus berubah beraturan, lintasannya lurus, kecepatannya berubah, punya percepatan yang tetap. Ya, kalau dia punya percepatan maka dia GLBB dipercepat. Kalau punya perlambatan maka artinya dia GLBB diperlambat. Oke, kita coba gambarkan grafiknya. Kalau GLB gerak lurus beraturan tadi ya. Gerak lurus beraturan itu punya grafik seperti ini. Ini grafik kecepatan atau V terhadap T, terhadap waktu, itu seperti ini, lurus. Nah, ini anggap lurus ya. Artinya apa? Jadi, seberapapun waktu yang dia tempuh, kecepatannya tetap. Nah, kalau GLBB dipercepat, ya, ini grafik V terhadap T itu seperti ini grafiknya. Nah, jadi semakin lama dia menempuh